mendengarkan firman-Mu. Aku memberkati setiap hati, pikiran, telinga kami Bapa, agar fokus duduk mendengarkan setiap firman yang daripada Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus menjamah setiap pikiran kami, hikmat pengetahuan yang daripada untuk membuka setiap pikiran kami, agar mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Bapa, urapi hamba-Mu, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Salam semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati kedatangan teman-teman. Ya, kita fokus ke pemuda saja ya. What is the topic or the message that Pastor preached for us in here last week, last Saturday? New Year, New Life. New Year, New Life. New Life. Ada yang ingat? New Year, New Life. You got 5 points. New Year, New Commitment. Yeah. New Year, New Commitment. Can you say the conclusion about Pastor message last week, please? As you can. Yosua 1 ayat 8. Kami tak baca kalau udah dapat. Yosua 1 ayat 8. Janganlah kau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Iya, kan? Jadi kita harus renungkan firman Tuhan untuk kita melakukan firman, ya. Ini adalah kunci keberhasilan. Katakan kunci keberhasilan. Ya, kunci keberhasilan siapa saja? Kunci keberhasilan anak muda, yang sudah dewasa, ibu-ibu, atau bapak-bapak, atau jemaat Tuhan, ya. Pasti kita punya cita-cita ingin berhasil, benar? Apakah kalian punya cita-cita ingin berhasil? Ya, pasti kalian ingin berhasil ya. Sebagai anak muda yang berhasil, atau sebagai siswa yang berhasil, sebagai pemuda-pemudi, kalian pasti punya cita-cita. Pasti kalian ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil. Ada di sini yang bercita-cita ingin menjadi orang yang gagal? Gak ada. Pasti semuanya mau berhasil. Rancangan Tuhan, dia katakan, ya, rancangan Tuhan itu memang rancangan damai sejahtera. Katakan rancangan damai sejahtera. Ya, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, ya. Di sini dikatakan kunci keberhasilan kita sebagai anak Tuhan, kunci keberhasilan kita sebagai umat Tuhan, ini adalah kunci keberhasilan Yosua. Dari muda dia sudah percaya kepada Tuhan dan setia di dalam pengembalaan yang dipimpin oleh Nabi Musa. Ya, Yosua itu hanya seorang abdi Allah, ya. 600.000 yang terdaftar beserta keluarganya berarti hampir 2 juta. Tetapi hanya Kaleb dan Yosua yang bisa menyeberang sampai ke Kanaan. Dan kemudian setelah Musa mati dan Tuhan memilih Yosua untuk memimpin umat Israel, wah, dia diangkat Tuhan, dia diurapi oleh Tuhan selama masa perjalanan mereka. Bahkan sampai 40 tahun terkurung, ya. Yosua ini dari muda tetap setia kepada Tuhan melalui mentornya, bapak gembalanya, yaitu Musa. Dia dengar-dengaran taat dan setia, dan dia punya iman kepada Tuhan, dan dia baik. Dia menghambakan dirinya. Dia sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Makanya dialah yang didapati Tuhan berkenan di hati Tuhan. Ya, bagaimana dia setia di dalam bait suci, di dalam kemah suci, membersihkan alat-alat, beribadah dan mempersiapkan semua alatnya, membantu bapak rohaninya, bapak gembalanya Nabi Musa. Waktu Nabi Musa harus ke gunung, dia juga ikut di tengah jalan. Dan dia begitu taat dan setia. Katakan taat dan setia. Ya, dia gak pernah ngelawan, dia gak pernah ngelawat Tuhan. Apa
sih maksudnya melawan Tuhan? Tuhan kan mengajar umatnya melalui hambanya Nabi Musa. Dia tuh gak pernah ngelawan. Dia tetap taat dan setia apapun tantangannya. Makanya dia punya sikap hati yang baik. Katakan sikap hati yang baik. Ya, makanya dia diperkenankan Tuhan untuk sampai tiba di tanah Kanaan, menikmati berkat Tuhan itu. Dia mencapai keberhasilan itu karena Tuhan yang membuatnya. Dan Tuhan mengangkat dia menjadi seorang pemimpin, menjadi great leader. Ya, dan dia kasih tahu, ya, kunci keberhasilan itu ada di ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama 2-3. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, katakan berhasil dan beruntung. Ya, jangan lupa dengan firman Tuhan. Ya, makanya kan apa sih pesan minggu lalu? Contohnya New Year, New Commitment. Ya, terus juga hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan di Filipi. Di Kolose, melupakan apa yang di belakang, fokus sama Tuhan. Ya, kita tidak bisa melakukan firman itu kalau kita tidak ingat firman Tuhan itu. Kita harus baca berulang-ulang, dengar berulang-ulang, baru kita renungkan. Katakan mendengar. Ya, minggu lalu juga Wahyu 1 mengatakan berbahagialah yang membacakan firman Tuhan. Ya, yang pertama yang berbahagia, yang diberkati Tuhan itu yang membacakan firman Tuhan. Ya, kita membaca seperti ini berarti kita membacakan firman Tuhan untuk diri kita sendiri. Ya, kita sama-sama baca. Saya juga bacakan, saya membacakan firman Tuhan untuk diri saya sendiri. Yang kedua, berbahagialah yang membacakan firman Tuhan ini. Yang kedua, yang mendengar. Katakan mendengar. Ya, yang diberkati, yang mendengar, yang diberkati Tuhan adalah yang mendengar. 3, menuruti. Jadi dia membacakan 1, mendengar firman dan menuruti. Katakan membaca. Mendengarkan, menuruti. Apa yang kalian baca itu harus bersuara dan kalian dengar sampai kalian ingat, baru kalian renungkan firman itu. Ya, baru kalian bertindaklah hati-hati. Katakan bertindak hati-hati. Ya, harus kita bertindak hati-hati. Ya, jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kalau menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya, kalau tidak hati-hati pasti jatuh dalam dosa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau mau berhasil, coba ayatnya yang ke-7, 2-3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kenapa banyak yang tidak seberuntung Yosua waktu di padang pasir itu? Kenapa banyak yang 600 lebih itu tidak seberuntung Yosua? Mengapa hanya Yosua dan Kaleb yang sampai di tanah Kanaan? Ya, karena Yosua ini dengan rata dan setia dan dia berhati-hati. Tidak, dia memilih bergaul karib dengan Tuhan, dan dia memilih bergaul karib di rumah Tuhan, dan dia tidak bergaul dengan orang-orang jahat, orang-orang yang melawan Musa. Dia gak ikut-ikutan. Sebagai pemimpin 12 pengintai, ya, yang 10-nya melawan Tuhan, melawan Musa, dia gak ikut-ikutan. Dia tetap percaya dan punya iman. Dia tidak melakukan hal-hal yang jahat
Dia sangat berhati-hati. Katakan sangat berhati-hati. Makanya Tuhan senang, Tuhan melihat anak muda yang seperti itu. Ya, jangan menyimpang. Katakan kiri kanan, jangan menyimpang kanan kiri. Hati-hati, bertindak sesuai firman, maka berhasil dan beruntung. Ya, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus renungkan. Ada kesaksian seorang bapak-bapak laki-laki ya, udah dewasa dia jahat, dia peminum, pemabuk, dia penjahat. Ya, dia penjahat. Terus dia disuruh pergi ke gerejanya dia, kalau nggak salah ada pendeta yang berkhotbah, dia disuruh dengarkan khotbah itu. Dia tidak terima, pendeta itu penjahat, nggak ada bedanya sama saya, kelakuannya sama dengan saya. Ya, tapi Tuhan bilang dengarkan khotbahnya. Dia dengarkan khotbahnya. Kemudian dia membaca Alkitab. Katakan membaca Alkitab. Dia membaca Alkitab dengan rajin. Nah, itu berarti dia mempraktekkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 7, Yosua 1 ayat 8. Dia baca firman Tuhan, dia baca firman Tuhan, dia benar-benar baca. Kalian harus membaca firman ya. Harus suka membaca firman. Ya, kalau nggak suka membaca firman, perjalanan hidup akan berakhir di lautan api neraka. Kalau suka membaca firman Tuhan, perjalanan hidup nanti akan menuju dan berakhir di kerajaan surga. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Setelah dia membaca firman Tuhan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, hanya membaca firman Tuhan saja, dia mendapati perilakunya menjadi baik. Katakan perilaku menjadi baik. Ya, dia perilakunya jahat, tetapi dia menjadi baik karena dia membaca otomatis dia membaca dengan komitmen dan konsisten. Dia ingat akan firman Tuhan itu dan pola pikirnya menuruti firman Tuhan, perilakunya, tingkah lakunya otomatis juga perlahan demi perlahan mengikuti firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang merubah dia. Katakan firman Tuhan yang merubah. Iya, makanya dikatakan berarti dia masuk golongan yang berhasil mengalami transformasi yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita akan membaca Wahyu 20. Ya. Tadi diawali renungkan firman Tuhan itu di hati kalian dan pikiran kalian, dan bertindak hati-hati supaya jangan jatuh di dalam dosa. Kalau jatuh di dalam dosa, minta ampun sama Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Wahyu 20 ayatnya yang ke-20. Wahyu 20 ayatnya yang ke-11. Ini yang akan menimpa seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dari manusia pertama sampai manusia akhir nanti. Ya, makanya kita diajarkan untuk bertindak hati-hati, takut Tuhan, ya, takut kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan. Hati-hati supaya kita tidak dihakimi. Katakan supaya tidak dihakimi. Oke, kita akan membaca firman Tuhan. Wahyu 20 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya, kata Rasul Yohanes, aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Tadi WA di GPPS Blessing, tante itu, ibu itu tadi pagi ya, dia mendapatkan penglihatan tentang penghakiman. Tadi hari Sabtu tadi pagi tadi firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini
bahwa setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Kemudian tadi YouTube itu juga dia mendapatkan mimpi, dia seorang pendoa ya, hamba Tuhan yang benar. Dia mendapatkan mimpi penglihatan daripada Tuhan, bahwa dia melihat layar yang besar, semua manusia berdiri di semua manusia bisa melihat layar itu, dan dia melihat penjara-penjara, dia melihat lorong yang gelap, manusia-manusia yang telanjang tetapi ditutupi dengan kegelapan. Manusia-manusia itu ada di dalam penjara alam maut, tempat kertakan gigi. Dia melihat itu ya, sangat mengerikan, teriakan, tangisan orang-orang yang ada di dalam penjara neraka alam maut itu. Dan di ujung lorong itu dia melihat ada seperti cahaya yang berwarna oranye. Ya, dia pikir itu adalah cahaya sinar matahari, sesuatu yang baik. Ternyata itu adalah cahaya dari lautan api. Ya, dia melihat ujungnya. Kata Tuhan Yesus sama dia, itu iblis kan belum dihukum. Iblis akan dicampakkan di lautan api itu beserta kerajaan maut, alam maut, dan orang-orang yang ada di alam maut, yang ada di penjara-penjara itu. Mereka semuanya akan dilemparkan ke lautan api. Berarti mereka dihakimi dan ada di neraka itu, alam maut, dan akan dilempar ke lautan api selama-lamanya. Ya, makanya kita hati-hati. Ya, langit dan bumi akan lenyap, itulah hari penghakiman. Dan kita akan melihat ayatnya yang ke-12. Lihat, dan aku melihat 23, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi kita sudah membaca bersama-sama di ayatnya yang ke-12. Kata Rasul Yohanes, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Ya, lihat di sini, besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Ya. Jadi maupun dia manusia dewasa ataupun kaum muda ataupun anak kecil. Ya, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil. Semuanya akan dihakimi menurut perbuatannya. Jadi semua kita bertanggung jawab untuk semua yang kita lakukan. Makanya patokannya adalah kita ibadah. Kita harus rajin ibadah. Kita membaca firman Tuhan. Ingat pesan Yosua tadi, firman Tuhan dari kitab Yosua. Kita harus bertindak hati-hati. Kalau kita berdosa, segera minta ampun, bertobat kepada Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang tidak berdiri, nak. Semua manusia akan berdiri di sana. Mama berdiri sendiri, papa berdiri sendiri, abang berdiri sendiri, adik berdiri sendiri. Semua buku akan dibuka catatannya. Ada berdusta, ada menipu, ada terikat dengan hal-hal duniawi, tidak taat kepada peraturan, ya, tidak menguduskan hari Sabat, ada ibadah tidak ibadah, sudah diumumkan ibadah tidak ibadah, ya. Di dunia ini boleh ketawa-ketawa, ya.
di dunia ini boleh menghina firman, anggap remeh sama peraturan gereja, anggap remeh sama ini itu. Yosua tidak, Rasul Yohanes tidak, ya, anggap remeh dunia ini. Tadi kita baca awalnya dunia akan lenyap. Kalau dunia akan lenyap, kemana kita? Coba dulu bayangkan, kalau dunia akan lenyap, kemana orang-orang yang ada di neraka itu? Akan langsung kelihatan kan? Dunia lenyap, kemana mau lari? Berarti manusia-manusia yang ada di alam maut atau di bumi itu hanya seperti di dalam bola atau di atas bola, ya kan? Atau di dalam kota. Kotanya lenyap, lingkaran itu lenyap, bumi, langit lenyap loh, bumi lenyap, ya, hilang gitu saja. Tapi manusia nggak hilang, berarti dia tetap ada, berarti tetap ada, dia tetap bisa berdiri di ruang hampa. Tuhan Yesus, haleluya, ya. Jadi kita akan berdiri, makanya harus suci, kudus dan taat kepada firman Tuhan. Semuanya dicatat, ya. Oke. Apa yang akan dibuka? Semua buku. Semua video kita, YouTube kita, buku kita, album kita, foto-foto kita, bahkan diri kita ada di situ sejak lahir sampai dia mati. Ya, makanya firman Tuhan katakan jangan takut sama pendeta, jangan takut sama mama papa. Sama mama papa itu hormat, ya. Yang kita takuti adalah Tuhan yang akan menghakimi setiap perbuatan kita. Siapa yang harus kita takuti? Tuhan, ya. Jangan sampai kita melanggar firman Tuhan. Kita boleh nggak suka-sukanya, boleh, ya. Nggak ibadah pun selama hidup boleh, ya. Berbuat dosa suka-sukanya boleh, tapi ada nanti dihakimi, ada tempatnya, ya. Ada alam maut, ada kerajaan maut, ada penjara-penjara, ada tempat sisaan bolis. Setelah itu nanti, setelah ini, ya, setelah Wahyu pasalnya 20, baru semuanya itu akan dilemparkan ke lautan api selama-lamanya, berpisah dengan Tuhan Yesus, berpisah dengan keluarga, tidak ketemu dengan Yosua, tidak ketemu dengan Yohanes, ya. Dan pastikan nama kita harus tercatat di dalam buku kehidupan. Bagaimana caranya supaya nama kita tercatat di dalam buku kehidupan? Kita percaya dan menerima Tuhan Yesus dan kita mentaati firman Tuhan. Ya, makanya kalian setiap kali berdoa, contohnya begini teman-teman, bangun tidur berdoa nggak? Berdoa, doakan diri kalian. Tuhan berkati saya, doakanlah. Bukannya mengucap syukur, terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih Tuhan sudah melindungi. Tuhan berkati saya, tuntun dan bimbing saya Roh Kudus, supaya saya mengingat firman-Mu, supaya saya merenungkan firman-Mu. Itu doakan ayat firman Tuhan itu, supaya saya bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya saya melakukan kehendak Bapa, supaya saya taat kepada firman. Itu yang harus didoakan. Nanti mau ke sekolah juga, Tuhan berkati lindungi saya mau ke sekolah, tutup buku saya dengan darah Yesus. Tuhan berkati, tuntun saya, bimbing saya, supaya saya ingat firman-Mu, merenungkan firman-Mu, saya bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saya akan berhasil dan sukses. Tuntun dan bimbing saya takut Tuhan, tuntun dan bimbing saya taat kepada firman Tuhan, ya. Tuntun dan bimbing saya taat kepada firman Tuhan. Itu doanya. Nanti mau tidur juga, ya, kalian baca firman Tuhan, kalian berdoa lagi, Tuhan saya mau tidur, berkati lindungi saya, supaya saya merenungkan firman Tuhan, saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ampuni tadi saya dosanya ini, minta ampun sama Tuhan. Tuhan tuntun dan bimbing saya Roh Kudus, supaya saya mentaati firman Tuhan. Harus begitu, ya. Apapun yang kita doakan, ya, mau doa cita-cita, mau doa ujian, ya, apa itu bagus.
berkati gereja kami, berkati orang tua kami, berkati kami ada masalah. Semuanya yang kalian doakan Tuhan dengar, tetapi jangan lupa untuk mendoakan diri kalian supaya dituntun, dibimbing oleh Tuhan untuk mentaati firman. Yang kita kasihi adalah Tuhan, yang kita kasih adalah firman Tuhan, yang kita kasih adalah jiwa kita. Jangan sampai nanti jiwa ini dibuang ke lautan api. Jangan sampai jiwa kita ini dicampakkan Tuhan Yesus di neraka, di alam maut, di kerajaan maut, dan setelah itu akan dihakimi dan dibuang ke lautan api. Jangan sampai kita dihakimi seperti itu. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Kalau berdosa cepat-cepat bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Jadi siapa yang kita kasih? Nomor satu Tuhan, ya, firman-Nya, perintahnya, dan jiwa kita. Katakan jiwa kita. Ya, ingat firman Tuhan ini, semua manusia akan menghadapi ini. Kalau dia taat dan setia, dia tidak akan dihakimi, dia akan mendapatkan upah. Katakan mendapatkan upah. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti dicek, namanya tercatat tidak di dalam buku kehidupan. Ibadahnya, jangan kalian kira kalian datang ibadah kemudian ini tidak diabsen sama Tuhan Yesus. Malaikatnya ini tukang catat, tukang foto, tukang bikin videonya. Video kemana aja kita pergi, sembunyi di belakang, gak ada yang tahu. Ada videonya, nanti diputar itu satu langit. Ya, kita ngapain, kita ngobrol, kita kemana, orang kita sekolah aja diabsen nggak? Absen. Sekolah kita diabsen nggak? Absen. Kalau nggak hadir diabsen nggak? Absen. Diabsen. Sama. Ibadah kita datang diabsen. Yang setia ibadah pasti diberkati Tuhan. Yang nggak setia ibadah juga dicatat. Yang tidak mau datang juga ibadah, sombong dia sama Tuhan Yesus, dicatat. Ya, tante ini yang nggak pernah absen ibadah dari SMP, tinggal di rumah orang, ibadah pemuda, diajak sama teman saya ibadah pemuda. SMP 3 tahun, saya tinggal di rumah orang, numpang kan, di rumah orang, saya ibadah. Dia jadi ibadah pemuda rumahnya, saya ikut ibadah, saya senang ibadah. SMU juga saya numpang di rumah orang, ya, numpang nih kan, SMU kan 3 tahun di Bali, saya ibadah. Diajak teman, ada tuan rumah juga punya ibadah, diajak ke gereja, terus saya tinggal di pastori, ada ibadah pemuda. Ibadah pemuda juga kurang lebih kayak gini juga, satu gereja yang kecil di lantai 2. Ibadah setiap Sabtu itu ibadah, sesuatu yang menyenangkan. Ibadah itu bisa memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, itu ibadah. Ya, nggak pernah absen ibadah itu dari kecil, karena memang senang ibadah. Semuanya itu dicatat. Dosa-dosa saya juga dicatat, yang saya berkelahi, yang apa semuanya. Tetapi sejak saya terima Yesus, Roh Kudus menjamah saya menjadi ciptaan baru, dan Roh Kudus menuntun dan membimbing saya bertumbuh di dalam Tuhan. Nama saya tercatat di dalam buku kehidupan, dan itu harus dijaga baik-baik teman-teman. Ya, jadi pilihan kita mau diberkati mendapatkan upah dari Tuhan masuk dalam kerajaan surga, atau kita akan dihakimi oleh Tuhan Yesus di hadapan tahta pengadilan. Tinggal pilih. Kalau kita tidak mau dihakimi oleh Tuhan Yesus, biarlah kita mentaati seluruh perintah Tuhan. Katakan mentaati seluruh perintah Tuhan. Ya, pertumbuhan iman kita, ya, itu dicatat. Kita respon gak sama firman, dicatat. Kita ini dengar-dengaran gak sama hamba Tuhan, dicatat. Kita ini mau melakukan firman Tuhan gak? Dicatat, semuanya dicatat. Nanti dibuka masing-masing. Bagaimana cara kita nanti melihat video kita? Ada nanti kita bisa lihat di layar, baru nanti ada kita bisa melihat di video, ada nanti kita bisa melihat di buku, di album. Nanti kita bisa melihat waktu di depan kita, ya, di depan kita nanti ada seorang bayi, kita bisa melihat, oh dia lahir sebagai laki-laki dan perempuan, terus dia diasuh oleh ibunya, kemudian dia dibesarkan oleh ibunya menjadi anak 4-5 tahun. Itu kita bisa melihat ada seorang anak kecil di depan kita. Terus oh di depan kita ada seorang anak TK. Itu adalah diri kita sendiri. Ngapa-ngapain semuanya kita bisa lihat.
Ya, di depan diri kita ada buku-buku yang saya baca. Jadi seperti itu. Ya, makanya kalau kita sudah tahu firman Tuhan ini, ya, tidak peduli besar atau kecil akan dihakimi. Siapapun yang berdosa akan dibuang ke lautan api. Ya, makanya Tuhan Yesus datang ke bumi, dia mati di kayu salib membayar dosa kita. Dia menghapus dosa kita. Kita berseru minta ampun sekarang, bukan nanti. Kita taat ibadah itu sekarang, bukan nanti. Katakan sekarang. Ya, kita belajar takut Tuhan, kita belajar setia, kita belajar mentaati firman Tuhan itu sekarang. Ya, nggak ada besok, mulai sekarang. Besok lebih lagi, besok lebih lagi, besok lebih lagi. Ya, karena kita tidak tahu waktu seseorang. Ya. Ada dulu waktu kami di Bengong Harapan, anak muda mau jadi polisi. Ya, masih muda dia, naik motor ngebut, dia nabrak lori memolet, langsung dia mati. Ya, itu dia jadi ibadah pemuda, nggak mau ibadah. Ya, nggak tahu ibadahnya kemana, gitu ya. Padahal ada ibadah, kamu dia ibadah. Ya, ibadah itu adalah perintah Tuhan. Ibadah itu adalah kewajiban kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Ingat ya, yang menghakimi bukan orang tua, bukan guru, bukan pendeta, tetapi Tuhan sendiri. Katakan Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau kalian cinta Tuhan Yesus, cinta ibadah, mendengar firman dan setia, ya pasti tidak akan dihakimi. Jadi bagaimana kalau saya sungguh-sungguh taat dan setia, hidup suci kudus, saya tidak mau seperti mama saya, papa saya, teman saya, pendeta, teman-teman gereja. Saya tidak mau. Saya mau hidup suci, taat, saleh dan setia seperti Yesus. Contohnya di hati kalian seperti itu. Saya mau seperti Yosua, saya mau seperti Yohanes, saya mau seperti Tuhan Yesus. Hidup suci, kudus, saleh, itu ada di pikiran, itu ada di hati. Saya takut Tuhan, saya tidak mau dilempar ke api neraka. Saya mau mengasihi Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong saya, pasti tidak akan dihakimi. Amin. Iya, ya. Terus ini dosa, ini saya nggak boleh lakukan. Tolong saya tidak mau. Saya mau hidup taat dan setia. Saya mau hidup seperti Yesus. Ya, kita harus belajar seperti Yesus. Taat, setia, suci, saleh, tidak pernah berbuat dosa. Kita selalu berbuat dosa. Ya, kita minta Roh Kudus menolong kita supaya kita taat dan setia kepada firman Tuhan. Oke, ayat yang terakhir, Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 13. Jangan kalian kira kalian datang ibadah ini nggak diabsen. Pendeta aja absen. Ya, pendeta aja absen. Siapa datang hari ini ibadah, siapa tidak datang. Malaikat juga absen. Ya, kan nanti dibuka. Ya. Ya, Pengkhotbah 12. Kalau di bumi boleh soal aku nggak mau taat dan setia lah, suka-suka aku lah, boleh, suka-suka boleh, ya. Tiba-tiba dia mati masuk di lorong neraka itu, baru langsung dia terkurung di penjara, disiksa dia di situ, tak bisa kemana-mana lagi. Di situ dia menunggu, nggak tahu berapa lama, bisa ribuan tahun sampai nanti di hari penghakiman. Akan ketemu hari penghakiman di Wahyu 20 itu. Sampai ketemu di situ baru dibuang ke lautan api. Jadi hidupnya selesai gitu aja. Ya. Hanya selesai sampai di situ saja. Ya. Jadi jangan main-main kita sama Tuhan, jangan main-main kita sama firman Tuhan, jangan main-main kita sama pesan nasihat firman Tuhan kepada kita. Ya, ini pesan Salomo ya. Nah, ayat yang ke-12 kita baca 23.
Pengkhotbah 12 ayat 12. Ini nasihat untuk kita anak-anak Tuhan ya. 23. Pengkhotbah 12 ayat 12. Lagi pula anakku, waspadalah. Itu aja ya. Sampai kata waspadalah. Ayat terus membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Siapa nih sekolah banyak belajar? Osbi, dari jam berapa sampai jam berapa belajar? Jam 7 sampai setengah 4. Astaga. Jam 7 sampai setengah 4. Capek gak belajar ke Osbi? Jam 7 sampai setengah 4 gak digaji kan? Cuma belajar kan? Kalian yang membayar kan? Nah, capek lelah, supaya nanti ada sertifikat ijazah, nanti bisa bekerja. Kerja pagi sampai sore baru digaji, itu baru enak. Tapi kata Salomo, orang yang paling kaya yang pernah hidup di dunia, dia katakan banyak belajar itu melelahkan badan. Ya, lebih baguslah takut Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-13-23. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, di sini dikatakan akhir kata dari segala yang didengar. Belajar itu capek, ya kata dia. Tetapi biarlah kita ingat firman Tuhan, ya, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Malam hari ini kalian taat sama perintah Tuhan, dicatat. Ya, kalian taat sama peraturan sekolah, disiplin datang, belajar, dicatat. Kerja di perusahaan, contohnya perusahaan roti ya, makanan sisa tidak boleh masukkan ke mulut. Ah sayang, makanan sisa ambillah, nggak ada yang lihat masukin itu, dicatat. Dicatat, ikutin aja peraturan, jangan dilanggar, amanlah. Ya, contohnya ada itu yang jatuh, timah kecil gitu kan. Kalau bekerja kan, pulang diperiksa nggak? Kalau bekerja diperiksa, ya ada ke bawah nggak barang kantor. Kalau ke bawah akan ditangkap atau dirazia, disuruh kembalikan. Ya itu, ya. Jadi benar-benar taat kepada firman Tuhan untuk tidak melanggar peraturan. Ya, segala perbuatan kita akan dibawa yang tersembunyi ya, yang tidak dilihat orang, baik atau jahat, Tuhan akan membawanya ke pengadilan. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, bayar dosa kita, supaya kita tidak binasa dan tidak dihakimi, tidak dibuang ke alam maut, kerajaan maut, bahkan akan berakhir di neraka selama-lamanya. Bukan, Tuhan Yesus akan menangis dan sedih. Tidak. Tuhan Yesus tidak mau itu terjadi. Tetapi syaratnya kita harus renungkan firman, kita harus mematuhi firman Tuhan. Ya, contohnya 600.000 yang terdaftar hanya Yosua yang masuk dan Kaleb, yang lainnya tidak bisa masuk. Firman Tuhan itu tidak bisa dilanggar, dilawan. Ya, jangan contoh yang tidak taat ya. Di gereja banyak yang tidak taat. Kalian mau ikut yang tidak taat atau mau ikut firman? Saya tanya. Kalian pilih mau ikut teman yang tidak taat atau mau mengikuti firman Tuhan? Pilih mana? Ya, kalian nanti sekolah mau pilih ikut-ikutan dengan teman yang nakal, yang demo, yang buat ini itu, kalian atau kalian mau pilih takut akan Tuhan untuk menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan, taat kepada firman. Kalian tinggal pilih. Ya, nanti sesuai pilihan kalian akan menerima bagiannya. Kalau yang tidak memilih takut Tuhan, tidak memilih mendengar firman, tidak memilih untuk mentaati firman Tuhan, dia akan berakhir di penjara-penjara neraka itu dan akan dihakimi oleh sang hakim dan akan dibuang ke lautan api. Nanti
YouTube itu di contohnya ya, saya akan lihat. Jadi firman yang kita baca tadi itu adalah firman Tuhan. Jadi yang kita baca tadi di Alkitab itu dilihat oleh Rasul Yohanes 2000 tahun yang lalu. Alkitab tidak kuno. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi ibu ini dia orang Batak ya. Dia melihat seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi dia melihat seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes, Wahyu pasalnya yang ke-20 ya. Kenapa kita tante putarkan ini ya, karena Tuhan sangat mengasihi kalian supaya kalian takut Tuhan dan hidup menuruti firman Tuhan ya. Banyak anak-anak muda atau dikasih tahu dinasihati suka-sukanya ya, suka-suka aku tak mau ibadah ya, di bumi boleh suka-sukanya ya. Begitu nanti dia menyadari, aku di mana ya? Kenapa aku ada dua? Kenapa aku sudah keluar dari tubuh? Udah mati dia. Udah langsung masuk di penjara ini. Yang kita baca di Wahyu 20 dengan yang dilihat oleh ibu ada di sana sampai hari penghakiman dibuang ke lautan api. Tapi kalau Yosua, Yohanes, ya mereka berada bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Tuhan mau kita semuanya oleh kasih karunia Tuhan kita sama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya katakan amin. Ya, pertanyaannya, apakah kalian sudah percaya dan terima Yesus? Ya, yang kedua, apakah kalian namanya sudah tercatat dalam buku kehidupan? Yang ketiga, maukah kalian diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Jawabannya ya atau tidak, maka Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kalian. Mari kita berdoa bersama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami dengar. Biarlah perintah Tuhan kami turuti. Biarlah New Year ini, a new commitment, new heart dari hati kami mau hidup menuruti perintah Tuhan, mengingat, merenungkan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan Yesus catat nama kami dalam buku kehidupan. Kami menjadi penurut-penurut Allah. Kami hanya mau fokus kepada Tuhan Yesus, belajar dengan Tuhan Yesus, hidup seperti, karakter seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya.